Selamat pagi siswa kami kelas 6. Pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran tema 4, subtema ketiga, muatan IPS. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disingkat dengan IPTEK. Nah, adapun tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Nah, adapun contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Nah, contoh kerjasama kedua yaitu kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dan program studi, mobility, serta ASEAN University Network. Nah, pada pembelajaran kelima, kita akan melanjutkan membahas tujuan kerjasama ASEAN. Nah, adapun tujuan kerjasama ASEAN itu, yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Yang ketiga, saling membantu di bidang sarana pelatihan dan pelatihan dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Yang keempat, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara anggota. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keenam, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Nah, berikut ini adalah manfaat kerjasama ASEAN. Yang pertama, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Yang keempat, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Nah, berikut ini perhatikan pola pikiran kerjasama negara ASEAN. Nah, di sini ada sikap dan tujuan yang harus kita bahas. Nah, di sini ada kerjasama dalam bidang sosial, bidang budaya, bidang politik, dan bidang IPTEK. Nah, di sini ada manfaatnya. Setiap kerjasama contohnya pada bidang sosial. Kerjasamanya contohnya menjalin kerjasama dalam menanggulangi dan mencari solusi tentang perkembangan penduduk di negara-negara anggota ASEAN. Nah, manfaatnya itu apa? Yaitu manfaatnya berhubungan dengan masalah perkembangan penduduk dapat teratasi. Nah, pada bidang budaya, contoh kerjasamanya yaitu menyelenggarakan program Tahun Kunjungan Wisata ASEAN atau disebut juga Visit ASEAN Years. Dan manfaatnya apa? Yaitu memperkenalkan objek wisata, budaya, kesenian, film, dan musik negara-negara ASEAN. Nah, contoh kerjasama dalam bidang politik yaitu mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Manfaatnya meningkatkan hubungan diplomasi antar negara ASEAN. Nah, adapun di bidang IPTEK, contohnya mengadakan pertukaran pelajar. Nah, ini biasanya pada tingkat universitas ya, mahasiswa. Nah, manfaatnya apa? Sebagai ajang untuk mempelajari budaya lain dan menambah pengalaman. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Berikutnya akan Ibu kasih tugas. Salam sehat buat kita semua.